Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah dan keluarga besar Masjid Al-Hidayah PDS 2, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan menjaga kita semua dari siksa api neraka. Jamaah sekalian, pada kesempatan subuh kali ini kita mencoba mengkaji sebuah disiplin ilmu yang menjadi kesempurnaan dari keislaman kita. Ya, karena agama ini berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ilmu yang coba kita pelajari adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan langsung dan Allah tetapkan langsung, ya, yang kita kenal dengan ilmu faraid, ya, ilmu faraid atau ilmu al-mawarith atau al-irth, ilmu tentang pembagian harta warisan. Ketika DKM Al-Hidayah menghubungi kami, ada permintaan dari jamaah untuk kita mengkaji fikih mawarith. Saya katakan, Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa dan tidak ada seorang pun dari kita kecuali berhak untuk mempelajarinya dan harus mengetahuinya. Nah, dan harus mengetahuinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ilmu ini ketetapannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada ijtihad yang menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kita coba mulai jamaah sekalian. Pembahasannya ini sangat luas, ya, sangat luas sekali. Tapi kita coba ambil di kita coba ambil beberapa muqaddimah, ya, pembukaan dari ilmu warisan ini.
Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat 11 dan 12 yang ada mushafnya, Qur'annya bisa dibuka surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithuhu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ya kalian untuk betul-betul memperhatikan anak keturunan kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua perempuan. Ya, atau jatah dua perempuan itu untuk satu anak laki-laki. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak kalian itu perempuan 3 orang ya atau lebih, 3 orang atau lebih, maka untuk mereka semua sepertiga ya, thulutsa 2/3 dari harta yang engkau tinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau cuma satu putri, kata Allah, cuma satu anak perempuan, maka baginya setengah dari harta. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Untuk 2 orang tuanya ya, setiap dari mereka mendapati 1/6 dari harta yang ditinggalkan kalau mereka memiliki anak keturunan. Fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts. Nah, kalau tidak ada keturunannya, tidak ada anaknya, dan kedua ibu bapaknya hidup, maka ibunya mendapat 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara, ya, punya banyak saudara, maka untuk ibunya 1/6 min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, setelah memberikan wasiat atau membayar hutang-hutang yang ada padanya. Kenapa Allah tetapkan seperti ini? Karena aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Karena bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu siapa yang paling bisa memberikan manfaat kepadamu. Tapi yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah. Pembagian-pembagian tadi adalah bentuk fariidah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab diberi nama ilmu faraid ya. Fariidah, kewajiban dari Allah, ketetapannya seperti ini. Setengah ya, 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nanti akan kita kaji insyaallah taala. Kenapa? Innallaha kana aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Nah, jadi kalau ada yang bertanya kenapa pembagian waris seperti itu, kenapa laki-laki tidak sama bagiannya dengan perempuan, kenapa kalau dia sendiri tidak sama kalau dia memiliki
syarik yang membersamainya. Kita jawab apa? Fariidatan minallah. Itulah bentuk kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita cuma punya kepentingan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kenapa? Innallaha kana aliman hakima. Allah itu betul-betul mengetahui, maha mengetahui dan maha bijaksana. Seperti apa ilmunya Allah? Jangankan ilmu warisan ini, Pak. Ilmu wariskan satu disiplin ilmu yang kecil di tengah luasnya pembahasan fikih. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada satu dedaunan pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh ke muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Kita ditanya berapa jumlah daun yang jatuh di pekarangan rumah kita tadi malam, Pak. Tidak tahu kita. Biar pasang CCTV di situ. Ya. Berapa jumlah daun yang jatuh di RT kita, di perumahan ini, di kota Balikpapan. Kira-kira berapa jumlah daun yang jatuh, Pak, di Bukit Soeharto sana? Tidak ada yang tahu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Ayo, kemampuan kita tidak bisa. Itu baru daun, ya. Ini ilmu warisan, maka tidak boleh kita mengandalkan pikiran kita, akal kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru enak, ya. Tidak boleh kita menjadikan pembagian warisan dalam Islam ini sebagai sebuah beban. Wah, kalau pakai rumusnya ini sedikit bagianku. Aduh, kalau pakai bagian ini dek gagal tawaku, tidak ada bagianku. Tidak dapat saya. Ya, karena nanti ada yang berhak, ada yang tidak berhak. Yang berhak bagiannya segini-segini, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi tentang nasab, ya, bapak anak, ya, tentang nasab. Sekarang dengan zauj, dengan pasangan, istri atau suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Nah, dan untuk kalian kaum laki-laki, nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Bagi kalian para suami, setengah, nisf, seperdua dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian kalau kalian tidak memiliki anak keturunan. Nah, tapi kalau pasangan suami istri ini memiliki anak, maka untuk suaminya rubu', 1/4, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah apa? Penyempurnaan wasiat atau pembayaran utang. Dan untuk istri-istri kalian, kalau kita meninggal dunia, bapak meninggal dunia, untuk istri kita rubu', 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan ketika Allah belum karunai kepada kalian anak keturunan. Tapi kalau ada anak keturunan, maka istri mendapat 1/8. 1/8. Kenapa? Karena ada keturunan juga harus mendapatkan bagian. Nah, setelah wasiat dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, kita coba sempurnakan kajiannya dengan membahas secara berurutan dan pelan-pelan
ya, berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Dalam mempelajari sebuah disiplin ilmu, kita harus menguasai 10 bagian. 10 bagian. Dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Sabban rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa nisbatun wa fadluhul wadi' wal ismul istimdadu hukmus syari'. Nah, dalam mempelajari sebuah disiplin ilmu, kita mengetahui dulu 10 poin besarnya. Ya, apa saja? Misalnya kita mengambil ilmu warisan. Ilmu waris ini atau faraid ini, nah, ketika ingin mempelajarinya, kita pastikan 10 poin utama dari disiplin ilmu itu kita kuasai. Yang pertama, al-haddu wal mawdu'. Nah, summa thamarah. Kita mengetahui batasan dari ilmu ini, ya, pengertiannya apa harus kita pahami. Apa sih pengertian ilmu warisan itu? Ya, menurut syariat Islam. Kemudian mawdu', judulnya apa? Nah, kemudian thamarah, apa hasil dari kita mempelajari ilmu ini? Ya, tadi ta'rifnya, kemudian hukumnya, judulnya atau materinya ini apa yang mau dibahas, kemudian apa hasil ketika kita mengkaji ilmu ini. Nah, kemudian nisbatun, siapa yang meletakkan ilmu ini, asasnya siapa, wa fadluhu, keutamaannya apa, nah, wal wadi' wal ismul istimdadu hukm syari'. Kemudian kita mengetahui juga disiplin ilmu ini ketika ditarik ke syariat Islam itu masuknya di bagian mana? Apakah dia di akidah, ya, di adab, di fikih, ya, di hadis dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, kita coba maksimalkan. Yang pertama, ta'rifu ilmil warith. Apa pengertiannya? Dalam kitab-kitab fikih akan kita dapati penjelasan para ulama tentang ilmu waris, bermakna ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarith wa miqdaru ma li kulli warith. Dengan ilmu waris, dia adalah ilmu yang kita mengetahui dengannya siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan. Dan dengannya juga kita mengetahui bagian dari setiap orang yang berhak. Miqdaruhu, ukurannya, ya, berapa dari setiap orang yang berhak mendapatkan warisan. Maudu'uhu, ya, fokus pembahasan ilmu warisan ini ada pada at-tarikat, jamak dari tarikah, harta yang ditinggalkan. Ma yatrukuhul mayyitu liwarathatihi min malin mauruth. Nah, yang kita bahas ini fokusnya adalah harta yang ditinggalkan. Jadi membahas warisan, hartanya ini mau diapain ini, ya, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, samratuhu, apa buah hasil dari kita mempelajari ilmu waris ini. Tentunya banyak sekali jamaah sekalian, ya, manfaatnya yang bisa kita pahami. Paling tidak kita isalul huquqi ila zawiha minal warathah, betul-betul bisa memberikan atau menyampaikan bagian harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, menegakkan keadilan di sana dan menjauhkan diri dari kezaliman. Menjauhkan diri dari kezaliman. Ini buah, ya. Ada orang meninggal dunia, ada hartanya, ada. Mana ahli warisnya? Ini. Semua ahli yang dikatakan ahli waris
akan kita bedah-bedah, ya. Ini berhak dapat, ini tidak berhak dapat. Yang berhak dapat bagiannya segini, segini, segini. Maka semuanya mendapatkan pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya, apa hukum mempelajari faraid ini? Hukumnya jamaah sekalian adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya ketika ada bagian dari kaum muslimin yang mempelajari ilmu ini, maka kewajibannya sudah terjatuh terhadap muslim yang lain. Ini untuk yang sifatnya penguasaan secara detail, ya, untuk menjadi seorang doktor di bidang ilmu faraid. Tidak semua kaum muslimin harus jadi doktor di bidang ilmu faraid. Kalau sudah ada yang jadi doktor di faraid, profesor di faraid, cukup, ya. Tidak semua satu RT harus ambil jurusan faraid semua. Nah, maka disebut dengan fardu kifayah. Nah, fadluhu, apa keutamaannya? Apakah ilmu faraid ini atau mirath ini ada keutamaannya? Masya Allah. Sejak awal kita buka tadi majelis ini, itu menceritakan tentang fadilah, keutamaan dari ilmu waris ini. Di antaranya, annallaha qaddarahu bi nafsihi wa lam yufawwid fi taqdirihi ila malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursal. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan, ya, Allah sendiri langsung yang membagi ini, pembagian harta warisan, tanpa memberikannya kepada malaikat yang terdekat atau nabi yang Allah utus untuk manusia ini. Ya. Malaikat dan nabi hanya diamanahkan untuk membawa keputusan dari Allah dan menyampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah yang kedua, memberikan nama hududan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Ibarat kita beli tanah, Pak, ya, itu ada patok-patoknya, ya kan? Batasan-batasan kaplingan kita. Siapa yang letakkan itu batasannya? Orang yang berhak. Ilmu ini Allah yang batasi, ya, Allah yang atur. Maka ini sebuah keistimewaan. Bismillah. Bismillah. Ilmu ini masuk pada bagian yang besar dari ilmu syar'i. Maka kehadirannya pada bagian ilmu syar'i dengan nas, dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah sudah cukup untuk memberikan gambaran keutamaan dari ilmu faraid ini. Nah, sebagaimana belajar Quran, belajar hadis, akidah, dan disiplin ilmu lainnya, ilmu ini juga masuk dalam keistimewaan tersebut. Kita sambung sedikit jamaah sekalian untuk muqaddimah. Kita ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia, ya, saya selalu mencoba memakai dhamir, ya, kita yang meninggal dunia, agar semua ingat kematian, ya. Terkadang kita bilang si A meninggal dunia, jangan-jangan kita duluan dibanding si A. Intinya semua mempersiapkan yang terbaik, ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita meninggal dunia, jamaah sekalian, apa hak-hak, ya, yang harus ditunaikan sebelum harta kita itu dibagikan? Sebelum harta kita dibagikan, ada 4 poin. Seorang meninggal dunia, kita meninggal dunia,
sebelum harta warisan kita dibagi, 4 poin ini harus terpenuhi. Atau kita katakan ada 4 poin, ada 4 hal yang terjadi pada harta yang kita tinggalkan. Kita meninggal dunia, Masya Allah, Allah bukakan kekayaan untuk kita, ada harta warisan 1 miliar rupiah. Apa yang terjadi setelah kita meninggal dunia dengan harta 1 miliar ini? Hanya ada 4 hal. Dan semuanya ini harus sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. 3 diantaranya harus dipastikan sebelum masuk ke poin yang keempat. Yang pertama, apa yang disebut dengan mu'anut tajhiz. Yang pertama, mu'anut tajhiz, semua yang kita butuhkan untuk penguburan diri kita. Ya, untuk penguburan diri kita. Ketika jasad kita ditemukan. Ketika jasad kita ditemukan. Karena ada beberapa kaum muslimin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui jasadnya. Nah, maka ketika mau dikuburkan, mulai dari pemandian, pembelian kain kafan, ya, iuran misalnya, dan seterusnya, sampai kalau harus membeli sepetak tanah untuk kuburan di tengah kota misalnya, beda dengan di kampung, ya, banyak tanah untuk menguburkan kaum muslimin. Di tengah kota harus sewa, ya, atau beli. Nah, maka itu semua diambil dari 1 miliar tadi. Diambil dari harta kita. Ya, diambil dari harta kita. Semua perlengkapan penguburan jenazah atau fardu kifayah diambil dari harta kita. Yang kedua, dipastikan juga ad-duyun, hutang. Ya, sebelum harta dibagi, dipastikan ketika kita punya utang di masa hidup kita, semua utang itu dibayarkan dari harta yang kita miliki sebelum dibagi. Nah, kenapa? Utang ini yang akan nanti menghambat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh dan perjalanan seterusnya di padang mahsyar dan seterusnya. Maka kita perhatikan jamaah sekalian, jangan sampai kita berlebih-lebihan kalau tidak bisa menghindari, ya, berkaitan dengan hutang. Dan kalau berhutang ditulis dan ada saksinya, ya, jangan mengandalkan diri kita, baik itu kecil ataupun besar. Dipastikan tertulis, yang berhutang menulis, yang dihutangi juga menulis. Ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang utang, ya. Baik yang menghutang atau yang diutangi menulis dan mengambil saksi, 2 orang laki-laki yang adil. Nah, ketika sudah selesai penguburan, kemudian utang, yang ketiga adalah al-wasiyah. Dilihat apakah mayit ini punya wasiat sebelum meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal, misalnya, ya, kalau saya meninggal, ada tanah saya di kilo itu saya wakafkan misalnya. Atau kalau saya meninggal dunia nanti, tolong itu, ya, sekolahkan ini anak sampai doktor pakai uang saya. Nah, itu sudah harus disempurnakan. Kan tetapi Islam syariat ini membatasi. Wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi tidak boleh ada bilang, saya wasiatkan semua harta saya ini untuk anak saya yang terakhir. Nah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Hanya 1/3 dari wasiat. Dan seperti itu sebenarnya tidak penting untuk disampaikan. Ya, kenapa? Anak kita pasti dapat. Anak yang namanya anak itu pasti dapat bagian. Nah, berkaitan dengan wasiat-wasiat yang lainnya. Ini juga ada perbedaan antara wasiat
kemudian hadiah, kemudian hibah, ya, wakaf dan seterusnya akan kita sempurnakan kajiannya insyaallah taala. Wa hiya ahdun mudhafun ila ma ba'dil maut wa takunu bits-thuluthi mimma dun wa li ghairi warithin. Apa syaratnya wasiat ini? Ya. Yang pertama, bagian dari harta kita tidak lebih dari sepertiga dan bukan untuk ahli waris. Bukan untuk ahli waris. Kenapa? Tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah ada bagiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan. Nah. Barulah masuk poin yang keempat, yaitu membagi harta ini sesuai dengan keputusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tadi. Nah, ini Pak, harta kita ini kalau kita meninggal dunia, 4 hal ini akan terjadi. 4 hal ini akan terjadi. Subhanallah, jamaah sekalian, ini menggambarkan betapa baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, memberikan teladan yang baik, ya. Kehidupannya menjadi qudwah, menjadi uswah, ya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, tidak terlalu memberatkan anak keturunannya berkaitan dengan pembagian harta warisan ini. Nah, betapa sederhananya hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang harta ketika seorang meninggal dunia. Selanjutnya, jamaah sekalian, mungkin ini menjadi bagian terakhir ya untuk kesempatan kali ini. Nanti kita buka forum diskusi untuk saling melengkapi di pembahasan warisan, ya. Ada 3 rukunnya. Ketika kita berhadapan dengan ilmu waris, ada 3 hukum, ada 3 rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama, al-muwarrith huwa man intaqalat tarikatu minhu wa huwa al-mayyit. Rukun pertama dari ilmu warisan ini adalah ada orang yang meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia. Jangan sampai masih hidup Pak, dibagi sudah hartanya. Tidak boleh. Atau diperkirakan akan meninggal dunia. Kadang dokter bisa memvonis, ini Pak, ini paling lama 1 minggu, 1 pekan. Wih, hari Jumat dibagi sudah, padahal belum hari Ahad. Atau dibilang, ini biasanya Pak, kalau begini tanda-tandanya ini 2 jam ini, paling lama 2 jam, 1 jam. Ya Allah, baru setengah jam dibagi. Ternyata Allah panjangkan usianya, ya. Ternyata belum ajalnya. Nah, dan seterusnya. Baik kematian yang sifatnya hissi atau ma'nawi, hissi atau hukmi. Kematian ada 2 Pak. Yang pertama hissi, kita lihat dan dipastikan, ya, secara keilmuan ini sudah meninggal dunia, dipastikan jasadnya ada di depan kita. Atau hukmi, dihukumi sudah meninggal dunia. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan, ya, dan nikmat afiat. Satu pesawat terbang hilang dari pantauan. Hilang dari pantauan. Dari Balikpapan menuju ke kota tertentu, tiba-tiba tidak ada. Semoga tidak terjadi, ya. Dan insyaallah taala Allah jaga kita semua. Nah, tapi seperti kasus-kasus yang dari berita yang kita dapati, orang naik pesawat meledak, ya kan? Dicari Pak, bahkan mengerahkan seluruh tenaga mencari. Dunia bersatu mencari jasad para korban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didapat sebagian, yang lain tidak didapat. Dari 100 yang terbang, 7 saja didapat misalnya, yang bisa diidentifikasi, ya, sidik jarinya, DNA-nya dan seterusnya. Yang lainnya di mana? Maka dikatakan alam barzakh,
Alam barzakh itu bukan kuburan. Alam barzakh itu alam. Kita berpindah alam dari dunia ini kepada alam yang lain. Ada kuburannya atau tidak ada kuburannya. Maka setelah diadakan pencarian 1 bulan, 2 bulan, secara keilmuan sudah dihukumi tidak ada yang selamat dari penumpang ini. Atau misalnya kapal selam, ya, atau kapal nelayan karam dicari tidak dapat, maka dihukumi apa? Meninggal dunia dalam keilmuan manusia. Pemerintah menetapkan ini meninggal dunia semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disinilah rukun pertama sudah kita dapati. Rukun pertama sudah kita dapati. Bagaimana dengan orang yang hilang? Dicari kemana-mana tidak dapat. Ya, motornya saja yang kelihatan. Katanya masuk dalam batu dan tidak keluar-keluar. Misalnya, ya. Selama tidak ada keterangan resmi dari waliul amr, ya, pergi merantau misalnya, tidak ada kabar, ya, tidak ada kabar. Tidak boleh kita memastikan dia sudah meninggal dunia sebelum ada ketetapan yang pasti. Ini rukun yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia. Yang kedua, al-warith, wa huwa man intaqalat tarikatu ilaihi wa huwa al-hayyu ba'dal muwarrith. Yang kedua adalah adanya ahli waris. Ini rukun yang kedua, yang hidup setelah pewaris ini meninggal dunia. Dipastikan kehidupannya, karena terkadang berselang beberapa waktu ahli waris ini meninggal dunia juga, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Justru hartanya yang akan diwarisi lagi. Dia masuk menjadi rukun yang pertama. Rukun yang ketiga, al-haqqul mauruth wa hiya tarikah, harta yang ditinggalkan. Kalau ada hartanya ya diwariskan. Kalau tidak ada hartanya ya jangan diwariskan. Tidak masuk sempurna rukun yang ketiga. Ada berapa rukunnya, Pak? 3. Yang pertama, orang meninggal dipastikan secara hissi atau hukmi. Yang kedua, ada ahli waris yang hidup, ya. Yang ketiga, ada harta warisan. Nah, kalau tidak ada hartanya, ya sudah, tidak usah dibagi. Tidak usah dibagi. Nah, ada 3 syaratnya. Ada 3 syaratnya. Sudah kita sebutkan tadi, ya, sebagai kesempurnaan dari rukun. Syarat kematian dari pewaris, kehidupan ahli waris, kemudian al-ilmu bisababil muqtada lil irth. Kita punya ilmu untuk membagi harta warisan ini. Jadi tidak semuanya, Pak, membagi. Kita serahkan kepada orang yang betul-betul Allah berikan kepadanya kemampuan untuk membagi. Ini syaratnya. Saya bulan lalu dapat cerita, ada teman izin dulu 1 pekan ini mau ke Sulawesi karena keluarga pada kumpul, ada harta warisan mau dibagi. Ya silahkan, saya cuma titip pesan, antum sebagai orang yang belajar, ya, harus punya suara, ya, ketika musyawarah, bahwa pembagiannya itu harus begini. Masya Allah, ternyata tidak mudah, Pak, berdakwah itu, apalagi di keluarga kita, di keluarga besar kita, Pak. Tidak mudah itu, memahamkan mereka tentang begini loh maunya Allah, ya. Karena dia bilang apa? Kasihan adikmu ini perempuan, masih sekolah, kamu kan sudah nikah, ada juga banyak tanahmu di Kalimantan, ya kan? Sudah, tidak usah kau ambil, kasih saja adikmu ini. Oh, kalau sudah begitu, Pak, ini juga tantemu jauh-jauh dari Makassar, dari Malaysia datang, ya, harus kau kasih juga ini, jauh-jauh dia datang, misalnya. Wah, cerita, Ustadz, ternyata yang kita pelajari ketika mau didakwahkan, wah, ini judul baru katanya, ya, lain pembahasannya ini, ya, Masya Allah.
Bayangkan mau bagi harta warisan, ya, potong, ada yang dipotong dulu. Ayam dengan warna tertentu dibawa ke sungai di belakang, kasih makan nenek moyang katanya. Wah, siapa nenek moyangnya? Buaya, katanya buaya. Wah, ini lebih dahsyat dari Darwin ini. Kalau Darwin bilang nenek moyang kita monyet, ya masih ada lah mirip-miripnya. Kalau monyet masih ada mirip-miripnya. Bisa cari kutu, ya, kita juga bisa buka pisang. Tapi kalau buaya, kayak mana prosesnya itu? Darwin pusing itu membahasakan itu. Ya, tidak ada. Ya, kita dari Adam itu manusia. Nah, jamaah sekalian, subhanallah, saya dengar pembagiannya terakhir itu ternyata ada sepetak tanah dengan luas tertentu. Cara membaginya adalah menghitung semua jumlah pohon kelapa, karena ditanami pohon kelapa. Hitung berapa jumlah pohon kelapa, baru dibagi rata. Setiap orang mendapatkan sekian pohon kelapa. Jadi begitu, karena berbaris, ya, pohon kelapa itu berbaris. Sudah, bagianmu segini, segini, segini. Ini sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Nah, sebab-sebab warisan itu apa? Apa yang menyebabkan kita mendapatkan harta warisan? Kita masuk dalam golongan yang mana? Yang pertama, an-nasab. Nasab, garis keturunan. Wahwal qarabah, kekerabatan kita dengan orang yang meninggal dunia. Wahwa littisalu baina insanaini biwiladatin qaribatin aw ba'idah. Nah, bersambungnya nasab seseorang dari kelahiran, ya, dari rahim, berdasarkan kekerabatan yang dekat atau jauh. Selama nasabnya masih tersambung, dia berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, an-nikah. An-nikah wa huwa aqdu zaujiyah as-sahih wa in lam yahsul wat'un. Wa in lam yahsul wat'un wala khalwah. Pernikahan. Yang dimaksud pernikahan di sini adalah akad nikah. Adalah akad nikah. Suami istri. Kita hadiri majelis akad pernikahannya, janji sucinya. Maka ketika dia katakan, saya terima nikahnya, qabiltu, saya terima. Sejak mengatakan itu, pasangan suami istri ini berhak mendapatkan warisan. Kalau satu di antara keduanya meninggal dunia. Bagaimana kalau di majelis akad meninggal dunia? Belum akad. Maka tidak ada hak, meskipun sudah sebar undangan, ya, sudah kalau bahasa orang di luar, sudah foto-foto, apa istilahnya itu, ya, sebelum pernikahan biasanya foto-foto, sudah kayak suami istri, ya, tapi belum akad, tidak ada haknya di situ, tidak ada haknya di situ. Nah, tapi ketika sudah berakad, qabiltu, saya terima, meskipun belum khalwah, belum berduaan, dan belum berhubungan suami istri, akramakumullah, sudah berhak mendapatkan harta warisan. Nah, ada orang menikah, masya Allah, ada muskilah, ya, ada sedikit masalah, berpisah rumah, ya, tapi statusnya sudah akad nikah dan belum ada status cerai misalnya. Maka meskipun tidak pernah berkumpul, tidak pernah bertemu, tapi dengan akad itu dia berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah al-wala, wal muradu bihi wala'ul ataqah, wa huwa usubatun sababuha ni'matul mu'tid ala raqiqihi bil itq. Sebab yang ketiga adalah memerdekakan budak, hamba sahaya. Kalau kita punya budak, kita merdekakan, kita bebaskan. Ketika dia punya harta nanti, budak yang kita bebaskan ini punya harta dan dia meninggal dunia,
kita yang membebaskan berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Nah, sebagai syukur, ya, bentuk kesyukuran. Mawani'uhu. Nah, kalau tadi sebab-sebab kita mendapatkannya, sekarang apa sebab-sebab kita tidak mendapatkan warisan? Nah, yang pertama adalah ar-riqtu. Nah, wahwal ubudiyah wa huwa ajzun hukmi yaqumu bil insani bi sababi al-kufr. Nah, kalau dia murtad, keluar dari Islam, tidak boleh mendapatkan warisan. Kemudian al-qatlu bi ghairi haq, kita membunuh, bukan kita ya, astagfirullah. Ada orang membunuh bukan karena hak yang benar, karena ada membunuh yang dibolehkan dalam Islam. Ya, membunuh karena ingin dapat harta warisan. Wah, ini bahaya. Ya, ini lama betul matinya. Banyak hartanya, lama betul matinya. Butuh betul kita ini. Bulan depan kacau ini kalau tidak ada tambahan. Bagaimana? Bunuh aja, baru bagi. Pembunuh ini tidak berhak mendapatkan. Kalau dia dapat, misalnya tidak diketahui siapa pembunuh dan dia dapat, semuanya menjadi harta yang haram untuknya. Kalau sudah haram, tidak ada berkahnya, tidak ada berkahnya sudah. Ya, tidak ada. Dan akan dikejar sama api neraka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ikhtilafu dinin. Ya, ikhtilafu din yaitu perbedaan agama. Ya, memang agamanya tidak sama. Agamanya tidak sama. Nah, maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini tergambar juga betapa agungnya seorang muslim. Ya, betapa izzahnya orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan orang kafir tidak boleh mewarisi harta dari orang Islam, dan sebaliknya. Kita ini memiliki izzah, ya, di dunia ini. Di dunia saja sudah dibedakan, Pak, apalagi nanti di akhirat. Di Masjidil Haram, di Makkah, di Madinah, yang muslim silahkan masuk, yang kafir tidak boleh. Sudah Allah berikan keistimewaan. Cari orang paling kaya di muka bumi ini, Pak. Siapa orang paling kaya di muka bumi ini? Kita lihat agamanya. Islam tidak, kafir. Sudah, berapapun kekayaannya tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Tidak boleh menikmati indahnya Masjid Nabawi. Meskipun dia punya banyak uang dan dia bisa berangkat pakai 10 travel. Kita kan berangkat pakai 1 travel, Pak. Dia enggak, 10 travel dia beli untuk berangkatkan dirinya. Haji atau umrah, selama tidak beriman kepada Allah, tidak boleh masuk. Itu di dunia. Bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, ini sedikit mukaddimah untuk pembahasan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka untuk kita pemahaman, ya, dan kesadaran betapa pentingnya ilmu faraid atau miras ini, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita tinggalkan dari harta-harta tersebut. Harus menjadi rahmat, tidak justru menjadi musibah bagi anak keturunan kita. Nah, saya kira demikian. Kalau ada yang ditanyakan, kita diskusikan sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kemudian rumah yang satu yang ditinggalkan itu cuma satu rumah aja yang ditemani itu. Jadi termasuk yang satu bagiannya digunakan. Terus maksudnya rumah ini semuanya laki-laki misalnya yang perempuan 3. Nah, yang 5 ini sudah dapat rumah semua. Sedangkan antara itu 3 rumah itu ada. Aku belum dapat. Bagaimana cara membacanya? Assalamualaikum. Saya mohon maaf Ustaz ya, karena kurang mendengar tadi, tapi saya coba pahami, nanti diluruskan. Ada ahli waris 6 orang Pak ya, 6 orang. Yang ditinggalkan dari 6 orang ini 5 sudah dapat rumah. Rumahnya ini dari harta warisan. Kemudian yang terakhir ya. Mohon maaf, yang kami pahami berarti ketika orang tuanya meninggal dunia, ya, belum terjadi pembagian yang menyeluruh. Kenapa? Yang keenam tadi belum dapat. Yang keenam tadi belum dapat. Dan tidak mesti satu orang mendapatkan rumah satu. Ya, misalnya punya 6 rumah, dia bangun 6 rumah sesuai jumlah anaknya. Nah, kalau jamaah sekalian, sebelum meninggal dunia, orang tuanya bilang, bapak sudah bangun 6 rumah, ya, masing-masing kalian ambil satu, supaya masing-masing dapat 1 rumah, semuanya mendapatkan. Nah, ini bukan warisan namanya. Ini bukan warisan. Kenapa? Rukun pertamanya belum ada, yaitu meninggal dunia. Bapaknya masih hidup. Tapi bolehkah seorang bapak mengatakan, anakku ini ada 6 rumah, ambil satu-satu? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pembahasannya bukan di warisan. Pembahasannya di hadiah atau hibah, ya, hibah, pemberian. Boleh saja. Tapi itu bukan harta warisan. Bapaknya bangun 6 rumah, dikasih satu-satu anaknya. Sekarang menjadi hak milik anaknya. Anak pertama, rumah pertama. Anak kedua, rumah kedua. Nah, kapan rumah ini diwariskan? Kalau anak pertama ini meninggal dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 5 rumah tadi diberikan ketika bapaknya masih hidup? Ustaz? Nah, berarti bukan warisan, itu hadiah atau hibah untuk anaknya, dan itu lebih menyelamatkan, ya, lebih menyelamatkan. Nah, yang menjadi harta warisan yang mana? Rumah yang keenam, karena belum dibagi misalnya, ketika dia meninggal dunia. Nah, 1 rumah ini yang dibagi kepada istri kalau masih hidup istrinya, dan 6 anaknya tadi. Itu yang dibagi 1 rumah. Bagaimana baginya? Ambil sensor, dipotong-potong rumahnya? Tidak. Ya. Kalau bentuknya bangunan, bentuk fisik ya, atau tanah, ya, yang bisa kita lakukan yang mudah ya, kita nominalkan. Kita panggil ahli, rumah dan tanah ini Pak berapa kalau diuangkan? Oh, ditaksir sekian. Ada itu Pak yang bisa menghitung itu. Dia ketok-ketok saja begini. Oh, segini nih harganya. Ya kan? Posisinya, tanahnya dan sebagainya. Misalnya katakan rumah ini 1 M. 1 miliar harganya dengan tanahnya.
maka 1 miliar ini yang dibagi kepada istrinya dan 6 anaknya tadi. Atau kalau sudah istrinya sudah meninggal juga kepada 6 anaknya tadi. Nah, nanti pembahasannya kita lihat, ada pamannya, ya, ada bibinya, ya, ada saudara sebapaknya, saudara seibunya. Nah, ini di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Tapi fokus kita tadi tentang membedakan antara yang diberikan kepada anaknya sebelum meninggal dengan yang sudah meninggal. Jadi yang diwariskan yang mana, Pak? Rumah ke-6 saja, ya. Rumah yang ke-6 saja. Dan tidak boleh kita katakan sudah, karena semua sudah dapat, kasih saja ini yang paling terakhir. Tidak bisa seperti itu. Kecuali, nah ini tarodinya seperti ini. Bagi dulu, ya. Setelah dihitung 1 miliar, bagi rata dulu semuanya. Kemudian masing-masing ketika sudah mendapati haknya mengatakan, saya hadiahkan hak saya ini untuk yang adik yang terakhir. Semuanya bilang seperti itu. Saya juga, karena saya sudah mapan, saya sudah kerja, saya sudah punya rumah, sudah hak saya berikan kepada adik. Itu maksud ke hadiah lagi. Jadi berkumpul juga. Nah, tapi berbeda pendekatannya. Yang satu tadi, yang pertama tadi tidak sesuai dengan maunya Allah. Yang kedua betul-betul dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita carikan ridhonya Allah, ya. Allah ridho kepada kita. Nah, begitu Ustaz. Mohon maaf kalau kurang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Yang dimaksud meninggal pada rukun pertama adalah siapa saja, Pak. Kalau dia suami istri tidak mesti keduanya. Kalau suaminya meninggal dunia, maka istrinya berhak mendapatkan harta suaminya, istrinya. Kalau dia punya keturunan, maka 1/8 bagiannya. Kalau tidak ada keturunannya 1/4. Begitu sebaliknya, suami istri yang meninggal istrinya, ya kan? Yang meninggal siapa? Istrinya. Maka suaminya berhak mendapatkan separuh dari harta istrinya. Kalau Allah belum karuniai keturunan. Tapi kalau ada anak keturunannya, 1/4 untuk suaminya. Nah, kalau Allah takdirkan suami istri meninggal sama-sama, maka harta keduanya yang dibagi. Harta keduanya yang dibagi untuk keturunan. Coba ya, insyaallah. Ya, jangan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nah, Masya Allah. Pertanyaan beliau tentang ketika harta warisan ini dibagi rata. Istilah kita ya, bagi rata itu seolah-olah paling adil. Pokoknya bagi rata ini paling adil. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Tidak, kalian tidak tahu, harus ikut dengan maunya Allah. Nah, bagaimana ketika harta ini dibagi tidak sesuai dengan syariat? Apakah berpengaruh dengan si mayit? Nah, ini penjabaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salat." Ketika seorang anak cucu Adam meninggal dunia, sudah tidak ada lagi urusannya, termasuk harta warisan tadi. Yang mohon maaf, yang memiliki kepentingan itu adalah orang yang terwarisi. Pewaris ini sudah berlepas diri, tidak ada lagi sangkut pautnya dengan harta yang ditinggalkan. Nah, apakah dia berdosa ketika hartanya tidak dibagi sesuai dengan syariat? Tidak, karena dia sudah meninggal
meninggal dunia, terputus semua amalannya. Tidak ada pahala tidak ada dosa yang bertambah, tapi pahala bisa bertambah. Dalam kategori pembahasan warisan ini. Ya, tapi ada dosa jariah, Pak. Ini yang kita hindari. Ya, gara-gara kita semua orang berdosa, ya, ikut semua ke kita. Nauzubillah. Ya. Yang kita maksimalkan kan 3 poin. Sedekah jariah. Sedekah yang sifatnya jariah. Bersedekah untuk masjid dan seterusnya, selama masih dipakai, kita meninggal dunia masih ke kita. Ilmu yang bermanfaat ketika kita ajarkan dan orang terus mengamalkan. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini saja yang kita harapkan ketika sudah meninggal dunia. Makanya Pak, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, satu-satunya amalan yang diharapkan oleh orang yang sakaratul maut adalah Allah undur sedikit kematiannya untuk menginfakkan semua hartanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah, infakkan itu hartamu, ya, sebagian dari hartamu. Wa anfiqu mimma, sebagian saja, tidak usah semuanya. Sebagian dari apa yang aku berikan kepadamu, infakkan. Kenapa? Sebelum terjadi sebuah kejadian, kata Allah, seseorang sudah Allah mewafatkan, dia minta, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, mundurkan sedikit jadwal kematianku. Untuk apa? Salat? Tidak bisa salat, Pak, lama. Belum wudunya, belum mandinya kalau dia harus mandi, ya, lama. Sementara kalau sudah meninggal ini tidak bisa ditunda lagi, tapi dia berharap ditunda sedikit. Untuk apa? Salat tidak bisa, ya, tidak bisa semuanya. Haji apalagi, yang bisa satu-satunya fa'asaddaq. Dia cuma bilang, saya sedekahkan itu hartaku. Wah, kalau sudah begitu, apanya? Ibadahnya tenang dia, Pak. Kenapa? Hartanya sudah berada dalam timbangan pahala kebaikannya. Maka benar itu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yang banyak hartanya itu panjang urusannya di akhirat. Kenapa? Ya karena itu tadi, muamalah itu. Nah, tapi terkait dosa, karena tidak dibagi, dia sudah tidak terhitung di situ. Kecuali, mohon maaf, kecuali kalau dia katakan, na'udzubillah, kalau saya meninggal dunia, bagi rata ini harta, ya, bagi rata ini harta, jangan pakai itu ilmu waris. Nah, kalau dia bilang begitu, Pak, na'udzubillah, sekalian saja dibagi rata sebelum mati, ya kan? Kalau dia masih hidup, saya bilang, ayo, kayaknya ini tidak lama saya ini, bagi memang sudah sekarang, dan bagi rata saja. Itu hadiah, tidak apa-apa, ya, masih hidup, bagi rata semua. Apakah boleh? Boleh, asal disepakati oleh anak-anaknya atau keturunannya, dan dia masih hidup menyaksikan. Oh, ternyata masih hidup 10 tahun lagi. Ya, belum juga meninggal dunia. Nah, insyaallah jelas, Pak, ya. Nah, ya, Ustaz. Nah, iya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan hidup di Indonesia, ya, negara yang kita cintai ini, yang kita berdoa Allah senantiasa berkahi, ya, dan jauhi dari mara bahaya. Banyak fitnah, banyak ujian, tapi secara garis besar
Allah mudahkan untuk kita di Kementerian Agama, ya, di kantor-kantor agama itu ada pakarnya di situ, Pak. Ya, ada pakarnya di situ. Jadi kalau kita sudah kebingungan, misalnya ya, bagaimana ini membagi harta warisan sesuai dengan apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah sampaikan, ya sudah ke pemerintahan, insya Allah ada di sana, Pak, bidang khusus yang menangani hal tersebut. Dan di setiap masjid, ya, biasanya ada panitia fardu kifayah, kalau bahasa kita ya, yang mengurus jenazah. Hendaknya panitia ini juga dibekali ilmu pewaris, supaya ada muzakarah ilmiah, ada diskusi-diskusi ilmiah berkaitan dengan hal ini. Nah, yang kita inginkan cuma ridhonya Allah, ya, ketika kita membagi sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ada, ya, di pemerintahan ada, setiap kantor-kantor agama ada, Allah titipkan hamba-hambanya yang bisa membagi di sana. Baik, asatidzah sekalian, bijak kita cukupkan sampai di sini untuk kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kesempatan untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi, dan tidak harus menunggu di meja taklim ini, ya. Banyak guru-guru kita yang lain atau di media-media informasi banyak, ya, di YouTube berhamburan itu, ya, tinggal kita pilih ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan dan kita memahaminya. Nah, kalau guru-guru kita mengatakan belajar di zaman ini, Pak, lebih mudah dari minum air putih, ya, saking mudahnya. Tinggal buka kanal YouTube Al Hidayah, udah S2, sudah banyak ilmu di situ, ya, insyaallah taala. Saya kira demikian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.